tentang pengertian dan klasifikasi tuna laras. Yang pertama yaitu pengertian. Nah, pengertian dari tuna laras itu, anak tuna laras adalah anak yang mengalami hambatan emosi dan tingkah laku sehingga kurang dapat atau mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya. Nah, dan hal ini mengganggu situasi belajarnya. Menurut Dewi Panji, tuna laras itu seorang yang memiliki tingkah laku atau perilaku yang ekstrim yang bermasalah, kronis, dan tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, situasi belajar yang mereka hadapi secara monoton akan mengubah perilaku bermasalahnya menjadi semakin berat. Anak tuna laras itu sering juga disebut anak tuna sosial karena tingkah laku anak ini menunjukkan penentangan terhadap norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Letak kesalahan yang dianggap terhadap pada aspek perasaan hingga tuna sosial dinyatakan sebagai gangguan emosi. Timbul gagasan bahwa istilah yang paling tepat adalah mengganggu tingkah laku atau behavior disorder. Hal ini sejalan dengan batasan anak tuna laras yang digariskan oleh Departemen Pendidikan Kebudayaan, yaitu sebagai berikut. Bahwa anak yang berumur antara 6 sampai 17 tahun dengan karakteristik bahwa anak tersebut mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu klasifikasi tuna laras. Menurut William M. Cruikshank mengemukakan bahwa mereka yang mengalami hambatan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yaitu yang pertama, the semi-socialist child. Nah, pada anak yang termasuk kelompok ini adalah yang dapat mengadakan hubungan sosial tetapi terbatas dalam lingkungan tertentu, misalnya keluarga dan kelompoknya. Keadaan ini terjadi pada anak yang datang dari lingkungan yang menganut norma-norma sendiri, yang mana norma tersebut bertentangan dalam masyarakat tersebut. Misalkan di sekolah, perilaku mereka sudah diarahkan oleh kelompoknya. Maka jika ada aturan selain kelompoknya, itu anak selalu memberontak. Ada suatu masalah dengan lingkungan di luar kelompoknya gitu. Lalu yang kedua, children raised at a primitive level or socialization. Anak dalam kelompok ini dalam perkembangan sosialnya berhenti pada level atau tingkatan yang rendah. Mereka adalah anak yang tidak pernah mendapat bimbingan ke arah sikap sosial dan terlantar dari pendidikan. Jadi ia melakukan apa aja yang ia lakukan sesuka dia. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari orang tua yang mengakibatkan anak melakukan sesuatu atas dasar nafsu dia sendiri. Lalu yang ketiga yaitu children with minimum socialization capacity. Anak kelompok ini tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk belajar sikap-sikap sosial. Lalu dikarenakan bahwa penyebabnya itu pembawaan atau kelainan anak tidak pernah mengenal hubungan rasa kasih sayang, sehingga anak pada golongan ini menjadi bersikap apatis maupun bersikap egois. Lalu adapun anak-anak yang mengalami gangguan emosi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama neurotic behavior atau
perilaku neurotik. Lalu yang kedua yaitu children with psychotic process. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama, neuric behavior atau perilaku neuric. Anak pada kelompok ini masih bisa bergaul dengan orang lain. Akan tetapi mereka mempunyai permasalahan pribadi yang tidak mampu diselesaikan. Mereka sering dan mudah sekali dihinggapi perasaan seperti rasa sakit hati, perasaan marah, cemas, maupun seperti perasaan agresif. Serta rasa bersalah, di samping juga kadang-kadang mereka melakukan tindakan lain seperti yang dilakukan oleh anak yang suka mencuri atau yang suka bermusuhan. Keadaan neurok ini disebabkan oleh keadaan atau sikap keluarga yang menolak atau sebaliknya, yang membuat si anak itu selalu dimanjakan oleh orang tuanya. Lalu yang kedua itu yang tadi children with psychotic process. Anak pada kelompok ini mengalami gangguan yang paling berat sehingga memerlukan penanganan yang lebih khusus. Mereka sudah menyimpang dari kehidupan nyata, lalu sehingga tidak memiliki kesadaran diri serta tidak memiliki identitas diri. Adanya kesadaran ini disebabkan oleh gangguan pada sistem sarafnya sebagai akibat mungkin dari keracunan atau misalnya minuman-minuman keras atau obat-obatan. Nah, pada kasus ini anak memerlukan penanganan dari tim medis yang dianjurkan atau yang menurut tim medis yang ahli dalam bidangnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab ketunalarasan. Yang pertama ada kondisi atau keadaan fisik. Jadi kondisi fisik ini dapat berupa kelalaian atau kecacatan baik tubuh maupun sensoris yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Yang dialami seseorang mengakibatkan timbulnya keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan baik fisik maupun biologis. Yang kedua, masalah perkembangan. Ciri yang muncul pada masa kritis ini adalah sikap menentang dan keras kepala dari anak tersebut yang dapat disebabkan oleh karena anak yang sedang mencari jati dirinya. Juga anak menjadi tidak puas dengan lingkungan dan sehingga timbul emosi yang meledak-ledak. Yang ketiga, lingkungan keluarga. Ya, keluarga merupakan faktor yang terpenting dalam hal anak yang memiliki tunalaras. Ya, jadi keluarga di sini sebagai peletak dasar perasaan aman atau emotional security. Dalam keluarga merupakan juga sebagai pengalaman mengenai perasaan dan sikap sosial. Selanjutnya, faktor-faktor yang terdapat dalam keluarga. Yang pertama, kasih sayang dan perhatian. Sangat penting jika anak tunalaras kekurangan kasih dan sayang, maka dia akan mencarinya di luar rumah. Yang kedua, keharmonisan keluarga. Ini juga merupakan hal yang penting, karena jika tidak ada keharmonisan dalam sebuah keluarga dapat menimbulkan keraguan pada anak yang memiliki tunalaras dan menjadi awal mula terjadinya gangguan tingkah laku. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi juga sangat penting karena jika anak memiliki kondisi ekonomi yang kurang ataupun pengangguran dapat melengkapi siasat atau rangsangan untuk melakukan tindak-tindak kejahatan seperti pencurian, penipuan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada lingkungan sekolah.
Lingkungan sekolah bagi anak tunalaras juga merupakan hal yang sangat penting, karena sekolah sebagai pendidikan kedua bagi anak setelah keluarga, di mana selain bertanggung jawab akan ilmu pengetahuan, sekolah juga bertanggung jawab untuk memenuhi atau sebagai pembentuk karakter atau kepribadian bagi setiap peserta didiknya. Saya di sini akan membahas tentang perkembangan anak tunalaras. Saya akan melanjutkan ke nomor 3, yaitu perkembangan kognitif anak tunalaras. Jadi, anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Mengenai hal ini, Nyonya Singgi Gunarsa pada tahun 1982 menentukan bahwa kecemasan dirinya berbeda dengan kelompoknya, menimbulkan kesulitan pada anak, dengan cara menyelesaikan yang seringkali tidak sesuai dengan cara penyesuaian yang wajar. Yang nomor 4, perkembangan kepribadian anak tunalaras. Jadi, kepribadian merupakan struktur yang unik. Tidak ada dua individu yang memiliki kepribadian yang sama. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikologis individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kelima adalah perkembangan emosi anak tunalaras. Tergantung perkembangan emosi merupakan penyebab diri tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosi. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan oleh para pengelola pendidikan dalam usaha memunculkan motivasi belajar bagi anak tunalaras, yaitu pertama, peraturan lingkungan. Yang kedua adalah mengadakan kerjasama dengan lembaga lain. Yang ketiga, tempat layanan pendidikan. Yang keenam, saya akan membahas perkembangan sosial anak tunalaras. Sebagai telah kita pahami bahwa anak tunalaras memiliki hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain ataupun lingkungannya. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketujuh, dampak tunalaras bagi individu dan lingkungannya. Sebagaimana telah kita pahami bahwa tunalaras mengalami hambatan dalam melakukan interaksi sosial dengan orang lain atau lingkungannya. Anak tunalaras memiliki penghayatan yang keliru baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mengenai tekanan batin yang berkepanjangan ini, menurut Sebos, Kier, dan Galerher, pada tahun 1986 disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama adalah ketidakberdayaan yang dipelajari, yang kedua adalah karena keterampilan sosial yang minim, yang ketiga konsekuensi paksaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan sekolah bagi anak tunalaras. Yang pertama ada A, pelayanan pendidikan. Nah, bentuk pelayanan pendidikan oleh pemerintah dapat diselenggarakannya di SLB khusus bagi anak tunalaras, SLBE. Jadi anak kebutuhan khusus itu yang khusus memiliki keterbelakangan mental atau tunalaras itu di SLBE. Nah, penyelenggaraan pendidikan anak tunalaras sosial sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan di sekolah reguler. Nah, yang selanjutnya ada kelas khusus apabila anak tunalaras perlu belajar terpisah dari teman pada satu kelas. Jadi anak tunalaras itu harus dipisahkan oleh teman-teman yang biasa saja, karena anak tunalaras itu ketika mentalnya terganggu ataupun terusik, dia bisa langsung marah. Nah, selanjutnya B, bentuk satuan dan lama pendidikan. Jadi bentuk satuan pendidikan anak tunalaras itu ada 3. Yang pertama adalah sekolah dasar luar biasa, selanjutnya disebut SDLB. Nah, selanjutnya ada sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa yang disingkat SLTPLB. Nah, yang terakhir adalah sekolah menengah luar biasa atau
SMLB. Yang kita bisa bilang kalau anak biasa itu sekolah dasar, SD, SMP, SMA. Nah, lama pendidikan SDLB berlangsung selama 6 tahun dan SLTPLB berlangsung kurang-kurangnya selama 3 tahun dan yang terakhir SBLB berlangsung selama kurang-kurangnya 3 tahun. Nah, yang terakhir ada tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan pada suatu pendidik luar biasa tunalaras terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan yang terutama guru. Guru untuk mengajar tunalaras itu khusus berpendidikan luar biasa. Jadi guru-guru khusus, bukan guru-guru yang biasa, tapi emang guru-guru yang mengambil jurusan untuk mengajar anak tunalaras atau anak berkebutuhan khusus.